Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami berbagi. Kali ini kami akan mencoba berbagi, yaitu sesuai banyaknya pertanyaan tentang standarisasi kumbung jamur tiram. Bagaimana standar yang harus kita penuhi supaya jamur yang kita budidayakan itu bisa menghasilkan jamur yang bagus. Semua itu ada faktor-faktor pendukung yang bisa mengakibatkan panen kita bisa maksimal. Salah satunya adalah yaitu dengan pembuatan kumbung yang masuk standar. Artinya standar itu adalah bangunan itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, ini akan terjadi kecenderungan suhu di dalam kumbung itu akan panas. Sehingga jamur yang dihasilkan tidak bisa panen secara maksimal. Bagaimana tips atau cara-cara supaya kita punya kumbung yang ideal untuk pertumbuhan jamur tiram? Pertama adalah kita harus mempunyai kumbung atau istilahnya kandang ya, kandang jamur. Di tempat kami ini kandang terbuat dari tiangnya dari cor, beton cor seperti ini. Ya, beton cor dengan ketinggian ini sekitar 3,5 meter tingginya cor ini, tiang ini. Kalau total sampai ke atas ya sekitar 5 meter. Ya. Kemudian atap yang digunakan adalah kami menggunakan genteng. Kenapa menggunakan genteng? Yaitu untuk meminimalkan suhu panas yang diakibatkan oleh sinar matahari. Beda lagi kalau dengan menggunakan seng atau asbes, maka akan terasa panas. Dan ini adalah hasil jamur yang saat ini panen udah ke beberapa kali ya, sehingga backlognya pun udah kelihatan tidak bagus ya, udah agak jelek, tapi masih menghasilkan jamur yang cukup bagus. Ini contohnya adalah jamur tiram coklat ya teman-teman. Hasilnya cukup bagus ya di ungaran ini. Seperti ini, serempak keluarnya ya. Ini sudah berulang-ulang kali panen ya, tapi masih menghasilkan jamur yang bagus. Dan ini jamur tiram putih ya. Masih tetap menghasilkan jamur meskipun sudah panen yang keempat kali. Ya, masih cukup besar jamurnya begini ya. Nah, ini semua tergantung dari perawatan. Kami cenderung memelihara jamur-jamur tiram coklat dan tiram putih karena di suhu ungaran ini sangat cocok ya. Suhunya antara 25 sampai 30 derajat kalau siang. Ya, jadi ini masih cukup bagus untuk pertumbuhan jamur. Dan ini teman-teman bisa lihat ya. Setiap lorong ini jamurnya cukup kelihatan ya, bagus jamurnya. Besar-besar seperti ini. Ya. Jadi kami menggunakan tiang atau cagak penyangga adalah dengan menggunakan cor. Ini ruangan ini yang ada 3 ruangan. Yang ruangan yang pertama adalah 5 kali 3 ini ruangan yang pertama. Dan ini muat sekitar 2.500 backlog. 2.000 backlog kalau nggak salah ya ini. Nah, dengan rak terbuat dari bambu ya seperti ini.
kami ada rak double dan ada rak single. Ini rak single seperti ini. Kemudian lantai yang terbaik ada dari tanah teman-teman ya. Kenapa dari tanah? Karena kalau dari tanah kelembaban bisa terjaga. Kalau teman-teman perhatikan, coba ini perhatikan, kelihatan ada kabut yang muncul ya. Ini adalah kabut dari yang dikeluarkan oleh jamur. Berarti di kandang ini cukup banyak jamur ya, yang siap panen. Dan ini akan dipanen besok pagi sekitar jam 3 ya. Dan jam 4 sudah habis terjual. Ya, jadi menggunakan tanah seperti ini supaya mudah dalam penyiraman, sehingga tanah selalu dengan kondisi lembab. Ini backlog sudah berumur cukup lama teman-teman ya. Jadi kalau di sini kami ada tanggal ini tanggal backlog, yaitu tanggal 10 apa ya ini. Oh maaf, ini tanggalnya kalau kurang begitu jelas nih. Kena lakban ya. Jam pembuatan ini jam 10. Tiram coklat. Tanggalnya kena lakban, nggak kelihatan. Nah, ini adalah sudah panen berulang-ulang ya, tinggal sisa-sisa tapi masih menghasilkan. Tetap kami pelihara, tetap kami semprot dengan jet PT ya, pupuk untuk perangsang jamur. Selain itu juga satu kandang bisa teman-teman ya, digabung dengan jamur yang lainnya. Artinya ada jamur jenis lain maksud saya gitu. Seperti halnya di sini ada jamur kuping ya, ini cukup banyak sekali. Jamur kupingnya penuh, ini satu rak ini. Dan ini sudah siap panen teman-teman. Besok ini insya Allah panen. Ya, jamur kuping harganya cukup bagus. Ya, untuk keringnya sekitar 60-70 ribu per kilo. Ya, cuman jamur kuping memang tidak semudah jamur tiram. Untuk menjaga kelembaban, kami di kandang ini ada instalasi penyiraman. Yaitu ini dengan menggunakan pralon di atas dengan dilengkapi dengan sprayer. Seperti ini sprayernya. Ya, ini kalau dalam tekanan tertentu ini akan nyemprot ya dengan menggunakan pompa dan akan keluar kabut. Di dalam kumpung ini ada lampu teman-teman ya. Ini gunanya untuk penerangan ketika kita panen. Kalau tidak ada lampu nanti panennya kesulitan. Maka kita perlu ada lampu. Kemudian di sini kami juga sedang melakukan riset ya dengan sebuah universitas di Semarang, namanya Udinus, Universitas Dianuswantoro. Riset ini adalah terkait dengan kita ingin bahwa kumbung ini terkontrol suhunya, yaitu dengan cara menggunakan alat sensor suhu. Sensor suhu ini bisa dikonekkan dengan HP teman-teman ya. Seperti ini alatnya. Jadi nanti bisa dilihat dari HP kita, suhu kandang kita ada berapa derajat, sehingga apakah pada waktu itu membutuhkan penyemprotan secara otomatis. Nah, di sini adalah akan dikontrol dan akan disetting dengan suhu tertentu, maka nanti akan menyemprot air dari sprayer yang sudah kami pasang di atas ini. Ya, seperti ini. Dan sumbernya adalah dari pompa sini. Ini pompa air, lalu kita konekkan dengan alat pengukur suhu, dan bisa dilihat dari HP teman-teman, semacam aplikasi ya nanti. Ini pompa airnya, instalasi air yang harus teman-teman punya untuk pengairan di kumbung jamur. Ini adalah alat pengukur suhu teman-teman. Di malam ini, maaf ini jamnya salah ya. Suhu di malam ini yaitu 26,5 derajat Celcius dengan kelembaban 73%. Sementara alat yang kami pasang ini sudah disetting ya, alat ini. Alat ini disetting dengan suhu 29 derajat.
ya 29 derajat, maka air akan otomatis menyemprot ke kumbung jamur ini. Ya, jadi secara otomatis akan menyemprot ke kumbung jamur. Maka kita tidak akan khawatir lagi ketika kita pergi-pergi jauh misalnya, maka akan bisa dikontrol dari HP. Mungkin itu sedikit berbagi informasi tentang standarisasi pembuatan kumbung ya teman-teman. Jadi saya sarankan pertama tiangnya ini dari beton supaya tidak dimakan rayap. Dulu saya pernah pakai bambu tapi setiap berapa tahun sekali ganti. Dan ini akan makan biaya yang lebih besar kalau diganti dari bawah. Kalau atasnya bolehlah kayu dan bambu seperti ini. Raknya masih bisa memungkinkan dengan menggunakan rak bambu. Ya, mungkin itu ya teman-teman sedikit berbagi tentang standarisasi kumbung jamur tiram. Dan untuk dinding bisa menggunakan kain atau plastik mulsa ya. Dinding bisa seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Saya Dani dari Oman Jamur Ungaran. Untuk kontak WA di 081 56 86 3167. Kami juga membuka konsultasi bagi para pemula yang mau sharing ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.